Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, olahraga menggunakan medan samsa sebagai partnernya. Pada video ini saya berbagi pengalaman melakukan gerakan tendangan menggunakan lentingan lutut. Lentingan lutut merupakan satu komponen gerakan yang sangat bermanfaat atau berfaedah terhadap gerakan saat melakukan pelatihan menggunakan olahraga samsa sebagai medianya. Nah, perhatikan angkatan lutut yang saya lakukan. Angkatlah lutut kurang lebih setinggi pusar. Selanjutnya dilakukan gerakan mendorong dengan melentingkan lutut ke daerah badan samsak. Nah, tentunya hal ini diperlukan suatu jangkar atau ketangguhan ketahanan daripada salah satu kaki yang bertumpu di tanah. Jika kita perhatikan kali ini saya menggunakan lentingan lutut, yaitu dengan gerakan tendangan kaki kanan, kaki kiri yang bertumpu di tanah tidak boleh goyah. Perhatikan beberapa gerakan saya ulang berkali-kali. Di saat lutut setelah kita angkat setinggi pusar, kemudian dilakukan gerakan mendorong ke daerah badan samsak. Sebab gerakan samsak yang datang ke daerah kita, berkali-kali saya katakan itu dia mengandung sedikit tenaga. Untuk itu diperlukan suatu pancar gerakan kaki kiri yang betul-betul memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kaki kanan saat melakukan dorongan ke daerah badan samsak. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan arah tendangan. Jadi arah tendangan yang tadi sedikit di bawah, sekarang kita coba melakukan gerakan tendangan di atas lutut atau di atas lebih sedikit tinggi daripada posisi pusar. Tentunya juga gerakan ini dilakukan secara pelan-lahan dahulu. Selanjutnya ketika situasi dan kondisi pancar ataupun kaki kiri yang berada di tanah telah menjadi kekuatan tidak tergoyahkan oleh gerakan samsa dan juga dorongan tenaga yang kita lakukan ke badan samsa sudah menjadi stabil, lakukanlah dengan kecepatan atau speed dan juga power yang lebih daripada awal gerakan tadi. Nah, selanjutnya sekarang menjadi satu kombinasi yang awalnya menggunakan gerakan kaki kanan, sekarang menggunakan gerakan dengan salah satu kaki lagi, yaitu kaki kiri. Teruslah lakukan untuk mengkombinasikan atau mengelastisitaskan, berkali-kali saya katakan, gerakan daripada otot pinggang, lutut, tumit, gerakan daripada pinggul dan organ-organ yang lainnya. Nah, hal ini diperlukan suatu konsisten atau pelatihan dengan sabar, memerlukan tata cara tidak emosional di depan samsa. Sebab ketika kita berada pada situasi kondisi emosi menghadapi samsa, apalagi kita melakukan pelatihan, hal ini akan sangat menguras atau mengurangi tenaga kita. Karena secara logika samsa yang kita tendang ataupun pukul tersebut adalah dia akan posisinya diam, artinya kondisi pada saat dia ditendang tergantung dari alur kita. Nah, lakukanlah berkali-kali apa yang saya katakan tadi, mungkin bisa dikatakan 3 step dan step gerakan yang kita latih terus. Tahap pertama dilakukan secara perlahan-lahan dengan mengkondisikan otot-otot kita terlebih dahulu, termasuk juga pengaturan napas. Gerakan tahap kedua adalah gerakan yang dengan power yang lebih, dan gerakan ketiga speed dan juga power yang lebih daripada tahapan pertama tersebut. Sekarang selanjutnya step yang ketiga, melakukan gerakan lentingan lutut. Posisi kaki kita angkat
di atas pusher. Selanjutnya gerakannya adalah menuju ke arah depan dengan posisi lurus, akan tetapi yang tetap mendorong pada kondisi badan samsak tersebut adalah daripada lentingan lutut yang kita judulkan pada kali ini. Selanjutnya kembali dilakukan gerakan berulang-ulang. Nah teman-teman kerabat semuanya, pada tayangan video ini yang sampai terakhir ini fungsinya kita memberikan judul adalah fungsi lentingan lutut atau melatih lentingan lutut pada kondisi gerakan menggunakan benda samsak sebagai partnernya. Nah, untuk mendapatkan gerakan ataupun lutut kita elastisitasnya antara otot-otot daripada betis, pinggang, pinggul, bahu, dada dan sebagainya, berkali-kali pada video yang saya tayangkan pada channel ini, yaitu ada suatu senam yang sangat simpel dan sangat sering saya lakukan, baik dengan narasi dan juga tanpa narasi, hanya menggunakan satu musik saja. Nah gerakan senam tersebut sebenarnya saya sudah coba lakukan atau servis sebelumnya, tapi sebelumnya saya kembali ke posisi pada video ini. Sekarang kita akan melatih gerakan lentingan lutut melakukan tendangan arah balik. Artinya dari posisi awal kita berposisi berhadapan dengan samsak, kedatangan samsak setelah gayungannya melewati pada poros lurusnya. Kita secepat mungkin membalikkan posisi badan kita, dan begitu juga jangkar atau kaki yang ada di tanah, dia benar-benar menjadi topangan untuk membantu gerakan daripada kaki yang akan menuju ke daerah samsak. Nah teman-teman, sering saya katakan pada channel ini, karena samsak gantungannya terbuat dari pancing. Nah teman-teman dapat bisa perhatikan itu kelihatannya dari arah ini, dia berupa seperti bentuk pancing. Di saat dia kena tendangan ataupun posisi kaki kita sedikit diarahkan ke atas, kebetulan juga timing datangnya samsak dan juga power yang kita gunakan mendorong samsak setelah tersentuh oleh kaki, ya posisinya agak ke atas. Ya hal tersebutlah yang akan membuat samsak menjadi jatuh. Itu goyangan yang pertama. Setelah diarahkan tendangannya agak ke atas, dia akan naik posisinya. Kalaupun arahnya, dorongannya daripada gerakan kaki ini kuat, samsak tersebut akan lepas daripada porosnya. Nah, tentunya hal ini memerlukan tenaga termasuk juga waktu. Di saat samsak jatuh, akhirnya kita kembali melakukan atau mengambil samsak tersebut, kita taruh di porosnya. Nah bagi pandangan saya di channel ini juga berkali-kali saya katakan masalah samsak jatuh akhirnya kita ambil, termasuk juga pengurangan tenaga sedikit dan waktu, tidak masalah bagi hemat saya, sebab dia menjadikan suatu motivasi, menjadikan suatu semangat terhadap pola pelatihan untuk mengukur elastisitas otot-otot yang kita gunakan di saat melakukan gerakan dorongan ke badan samsak, dan termasuk juga kita sambil melakukan evaluasi terhadap arah gerakan kaki ke belakang, termasuk juga ketepatan antara kedatangan samsak dengan kaki yang kita lakukan untuk gerakan ke badan samsak tersebut. Nanti selanjutnya pada terakhir session ini kita bisa juga lakukan pelatihan secara santai menggunakan benda samsak sebagai partnernya, yaitu melakukan speed atau kecepatan pukulan yang tentunya sekali lagi semuanya dilakukan secara perlahan lebih dahulu, dan selanjutnya setelah situasi dan kondisi otot kita menjadi elastisitas terkombinasi dengan baik antara otot satu dengan organ tubuh yang lainnya, silahkan menambahkan speed ataupun tenaga yang lebih agar menambah situasi atau semangat di saat melakukan pola pelatihan. Nah, kembali ke gerakan senam. Jadi video-video saya sebelumnya banyak yang saya tayangkan. Terima kasih teman-teman, semoga